Oke sahabat sekalian, inilah Jazirah Arab ya. Sebenarnya di sini Jazirah Arab ini tidak seberuntung kita ya, orang Indonesia. Maka dengan itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa sebagian keluarganya datang ke kota Mekah waktu itu merupakan daerah yang dihuni oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku sekalian. Kembali jumpa di channel saya Adis Abu Fatah, dan hari ini berbahagia sekali saya bisa menyapa sahabat sekalian kembali dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan kali ini sahabat sekalian kita nekat bikin konten di tengah padang pasir. Kembali saya ditemani oleh teman saya Khalid Al-Banjari. Kita berada di kawasan gurun pasir dekat kota Mekah, kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini dia. Nah, seperti biasa, silahkan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, dan silahkan berikan like jika menyukai video saya, dan silahkan berikan komentarnya yang menarik pada kolom komentar, dan juga silahkan share ke media sosial sahabatku sekalian. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan selamat menyaksikan. Jadi saya tertarik untuk review ya alam di Jazirah Arab ini. Paling enggak sahabat sekalian juga bisa mengetahui seperti apa kondisi alam di sini ya. Dengan mengetahui, kita bisa lebih memahami seperti apa perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dulu dengan para sahabat yang akrab dengan kondisi alam seperti ini. Subhanallah. Insya Allah hari ini kita mau naik gunung. Ustaz, gimana Ustaz? Siap nggak Ustaz? Naik gunung. Ya Bapak ya, sana yuk. Insya Allah kita mau ajak sahabat sekalian mau ke gunung saya sana. Nanti kita lihat seperti apa view dari atas gunung, dan kita coba akan menggambarkan mengenai cerita seperti apa Jazirah Arab dari zaman jahiliyah hingga sampai zaman Islam sekarang. Ini sekarang jam 1, sangat panas sekali. Ini dia insya Allah yang mau kita naik. Kita nggak pakai sepatu, ini agak khawatir kalau ada ular. Bisa penasaran nih naik ke atas. Tapi kalau panas-panas gini apa ular mau ini ya? Justru panas-panas gini ular. Tapi kalau di orang Jawa, di kita, iya malah ada istilah ular kepanasan atau cacing kepanasan, itu artinya nggak mungkin. Panas banget. Oke, sahabat sekalian, padang pasir ini panas banget ini. Ada mungkin 40 derajat. Dan di sini kita hati-hati sekali. Khawatir kalau ada ular, tapi ini panas sekali sekarang. Musimnya tuh kalau panas sampai 40 sekian derajat lah, bahkan 46, 47 derajat. Baik, oke, langsung aja saya mau naik. Saya nggak pakai alas kaki, nggak pakai sepatu, jadi mau naik ke situ kerepotan saya. Apa? Bener nih, panas banget. Bismillah. Allah. Jadi sahabat sekalian, ini tuh pasir itu panas banget, bener. Ada 50 derajat ada sahabat. Iya, sampai.
Oke, tetap saya mau naik. Saya mau kasih tunjuk ke sahabat sekalian. Juga saya sendiri juga penasaran dengan alam di Jazirah Arab ini. Jadi sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu dengan lafaz biwadin ghairi dzar'in, sebuah lembah tanpa tumbuhan. Persis seperti yang ada di belakang saya. jadi Jazirah Arab itu memang terkenal di seluruh dunia, merupakan satu kawasan, ya, yang di situ terbentang luas daratan kering, ya, kering kerontang tanpa sedikit air, ya. Kondisi seperti itu yang mengakibatkan karakter orang Arab ini juga keras, ya, karakter orang Arab ini juga keras, karakter orang Arab keras, dan mereka hidup, ya, dengan cara perbudakan, dengan cara, karena sumber daya, ya, sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai komoditas, ya, itu ya manusia yang paling menguntungkan. Seperti itu sahabat sekalian. Nah, saya mau kasih tunjuk nih macam-macam batu dengan batu beberapa dan sebagainya, silahkan. Tapi di sini yang saya saksikan, saya sendiri saja di sini ada berbagai macam varian batu, Saya takut kalau misalnya ada ular. Dan ini sebelah kiri saya ini, dia mirip warnanya seperti warna semen. Sahabat sekalian nih, ini batu marmer, dia putih warnanya. Ambil contohnya ya. Ini batu marmer ini yang digunakan juga di lantai sekitar Ka'bah agar orang yang tawaf tidak kepanasan, karena warna putih kan bisa menyerap panas, ya, dan menahan dingin. Ini beda lagi nih bentuk batunya. Ini batunya cenderung warnanya hitam, batunya warna hitam. Dan ini yang saya jumpai banyak ada di jalan menuju Madinah. Dan batu hitam seperti inilah yang disebut dengan harot, ya, harot. Jamaknya mungkin harot. Haroh adalah batu-batu hitam. Haroh, batu-batu sangat banyak sekali nih. Haroh, batu hitam ini sangat banyak sekali. Oke, jadi saya sudah sampai puncak. Sama lari aja biar cepat. Beliau takut naik, ya. Teman saya takut naik karena khawatir kalau ada ular. Jadi sahabat sekalian bisa ikut menyaksikan, ya. Sepanjang mata memandang, yang ditemui adalah berupa gunung, ya, tanpa hijau-hijauan, baik itu hutan ataupun apa lain sebagainya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya hal yang paling pokok dalam kehidupan adalah adanya pengairan, ya, adanya pengairan, sehingga dengan air itu menjadi asal usul, ya, untuk kehidupan. Di sini luar biasa sekali, tidak ada hijau-hijauan, ya, berupa tumbuhan, apalagi air. Begitu pula dulu kala Saat Jazirah Arab ini, meskipun secara letak sebenarnya tidak jauh sekali dengan dua imperium besar waktu itu, yaitu Imperium Romawi dan juga Persia yang mencengkram dunia waktu itu. Namun Jazirah Arab itu seakan-akan aman dari penjajahan kedua negeri imperium terbesar waktu itu, ya, dua imperium besar ini. Karena memang melihat alamnya yang seperti ini, subhanallah, ya, alamnya seperti ini. Air nggak ada, gimana mau hidup di situ? Subhanallah. Oke, sahabat sekalian, inilah Jazirah Arab, ya. Di
Jazirah Arab ini tidak seberuntung kita ya, orang Indonesia. Dipandang dari sisi alamnya. Dimana seniman berkata tinggal kita tancapkan batang pun akan jadi tumbuhan atau kus-kus gimana tuh, lupa saya. Dan juga yang banyak kolam susu ya, ikannya sangat banyak sekali, masya Allah. Itulah Indonesia, sehingga orang Arab kerap menyebut negeri Indonesia itu jannah ya, surganya dunia. Masya Allah. Karena di Jazirah Arab ini, masya Allah, tidak ada harapan, ya, tidak ada harapan, kering kerontang seperti ini. Gimana mau hidup, ya kan? Di tempat yang seperti ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Mengutus pada daerah yang tidak ada harapan bagi kehidupan tersebut di Jazirah. Didirikan di tengah-tengah daripada gunung-gunung kering kerontang kota Mekah ada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ka'bah. Maka dengan itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa sebagian keluarganya datang ke kota Mekah waktu itu merupakan daerah yang dihuni oleh manusia. Karena tidak ada harapan kehidupan. Setelah berjalan ribuan kilometer dari negeri Palestina, setelah sampai Mekah, kemudian anak ya yang masih dalam kondisi menyusui dan juga istrinya ditinggalkan gitu saja. Maka otomatis langsung Siti Hajar ini, ibunda Nabi Ismail, pasti langsung kaget, shock. Ada apa gerangan kok meninggalkan kami di sini? Ya, bahasa kasarnya ente membunuh kita di sini, seperti itu. Subhanallah, karena tidak ada harapan sama sekali. Namun karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun tidak bisa menjawab sampai 3 kali pertanyaan daripada istri tercintanya yang membawa anak kesayangannya, anak pertama yang sekian puluhan tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi setelah sudah umurnya sudah tua. Ternyata harus ditinggalkan di tengah-tengah, ya, tengah-tengah tempat tidak ada harapan kehidupan seperti ini. Dan subhanallah, ternyata istri yang solehah ini, ya, istri yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya, ingat bahwasanya suaminya adalah seorang nabi, maka beliau bertanya dari dalam keimanannya, apakah ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Ibrahim hanya menjawab iya. Tidak ada kata lainnya, sahabat sekalian ya. Saking apa? Saking beratnya Nabi Ibrahim untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh istri dan anak tercintanya ini. Apakah akan ditinggalkan di tempat seperti ini? Subhanallah. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan gitu saja, dan Bunda Hajar beserta anaknya mulai ya akan melewati kisah-kisah kehidupan dan akan menjadi sebuah momentum kehidupan kota Mekah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sampai pada jauh, pada tempat yang jauh, kemudian beliau naik ke atas. Robi, saya agak lupa ya, tapi kurang lebih seperti ini. Robi askantu min duriyatin wiridi zar'in indal baitikal muharram liyuqimus sholah, ya Rabbu, ya Tuhanku, ya pemeliharaku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian daripada keluargaku di sebuah lembah wiridi zar'in, tidak ada indal baitikal muharram, di samping rumah sucimu, liyuqimus sholah. Ternyata seorang bapak yang penyayang ini, Ibrahim, ada yang mengatakan Ibrahim sama artinya dengan Ibrahim, yaitu bapak yang penyayang. Maka kemudian tetap hal yang paling utama yang harus dididikan seorang ayah kepada keluarganya adalah apa? Nilai hati-hati sebagai manusia. Nilai agama harus ditanamkan kepada keluarga. Yang kedua adalah nilai sosial. Itu sangat penting sekali. Mungkin
manusia tidak akan mungkin bisa hidup ya kalau hidup sendirian. Akan sangat sulit sekali hidup pastinya seperti itu. Ya tidak jauh sekali dengan hidup sendiri di tengah-tengah gurun gersang seperti ini. Itulah kalau orang tidak bisa bermasyarakat. Warzuqhum minal thamarat. Ya, la'allahum yashkurun. Ini bisa dikoreksi ayatnya. Ya, dan mereka menegakkan tauhidullah di atas untuk keluarga tercinta, karena ini merupakan kebahagiaan paling utama. Yang kedua adalah agar bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah dunia. Yang ketiga baru urusan makan, urusan rezeki, ya, baru urusan rezeki dimintakan juga di situ. Namun subhanallah, sahabat sekalian, pengalaman saya tinggal kurang lebih sudah hampir 6 tahun di Kota Mekah. Ternyata harga buah-buahan di sini juga luar biasa, sangat terjangkau sekali. Subhanallah. Maka dari situ, dari awal langkah yang sangat berat ini, itu menjadi awal Kota Mekah menjadi ya arti sebuah keyakinan seorang ayah, arti sebuah kasih sayang, di mana kasih sayang paling utama adalah agar keluarga selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua itu ternyata bisa merubah yang awalnya tidak ada harapan sama sekali menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan sumber-sumber penghidupan yang luar biasa sekali, yang menjadi harapan seluruh manusia untuk agar bisa datang ke sini. Subhanallah, itulah Jazirah Arab yang awalnya juga Jazirah Arab ini merupakan dikenal dalam sejarah itu adalah orang Baduy yang apa itu? Jazirah Arab ini masih belum tahu apa-apa. Dunia waktu itu sudah mengetahui ilmu-ilmu yang sangat khususnya adalah orang-orang dari Yunani, ya, dari Romawi sana yang sudah menguasai dunia waktu itu di Laut Hitam, ya, di sekitar Laut Hitam dikuasai oleh orang-orang Romawi ini, ya, dari kepercayaan Yunani hingga kepercayaan diperbaharui. Intinya semuanya mereka adalah meyakini kepercayaan paganisme. Dan waktu itu orang-orang di Jazirah Arab masih enak menikmati kehidupan mereka yang hanya hidup di tengah padang pasir gersang seperti ini, ya, dengan cara kehidupan jahiliyah mereka waktu itu. Banyak yang terjadi di antara mereka adalah peperangan antar kabilah, ya, karena memang untuk mempertahankan satu teritori di sebuah kawasan yang sulit untuk bertahan hidup, ya kan. Misal di daerah seperti ini kita menemukan air, pastilah kita akan mempertahankan wilayah itu meskipun nyawa kita menjadi taruhannya. Dan sebenarnya hikmah seperti ini pun kita bisa pelajari. Bangsa mana yang mau negerinya dijajah orang, ya, tanah airnya dijajah orang seperti itu. Sebenarnya mungkin itu saja sahabat sekalian untuk video saya kali ini di sebuah padang pasir ini, sebuah pegunungan batu seperti ini, ya, tanpa ada tumbuhan sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita mendukung sisi ini agar bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian. Dan dari Masjid Makkah Al-Mukarramah, saya sangat mendoakan sahabat sekalian agar bisa datang untuk umroh maupun haji, ya, agar bisa menikmati kenikmatan iman untuk mengunjungi kota suci yang menjadi dambaan seluruh umat manusia ini. Dan bagi sahabat sekalian yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, baru menyaksikan, mungkin bisa dengan cara like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, semakin bisa memberi manfaat dengan video-video yang lebih
lebih bisa memberikan wawasan yang lebih lagi seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menghibur sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatian dan doanya. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.